15, 16, 17. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Bacaan Alkitab yang akan kita baca di syukur haruan tahun di momen spesial di tepi pantai, yaitu 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12. Mari kita mulai. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sampai di situ batas bacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, khususnya Cecil dan Monique yang bersyukur kepada Tuhan dalam bilangan usia masing-masing. Usia 17 tahun sering disebut dengan istilah Sweet 17. Sweet 17 itu momen yang sangat berharga bagi seseorang. Sweet 17, sebuah masa transisi yang manis dan sebuah masa yang sangat menentukan, di mana seseorang akan diakui sebagai individu yang dewasa dengan tanggung jawab yang lebih besar. Di momen spesial ini, kita berada di tepi pantai, sebuah tempat yang melambangkan transisi. Garis pantai adalah batas antara daratan yang telah kita kenal dan lautan yang luas merupakan sebuah lambang kedewasaan. Sehingga momen Sweet 17 adalah saat di mana seseorang akan melangkah ke samudera tanggung jawab yang lebih besar. Itu biasanya orang bilang masa peralihan dari remaja ke pemuda. Bacaan hari ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, seorang pemimpin muda yang melayani di Efesus. Itulah Timotius. Timotius saat itu mungkin menghadapi sebuah keraguan dan sebuah pandangan yang meremehkan dari jemaat yang lebih tua karena usianya lebih muda. Sehingga Paulus memberikan pesan untuk keteguhan iman Timotius. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Situ ada pesan berikut. Seperti Timotius, Cecil dan juga Monique mungkin merasa muda dan diremehkan. Cecil baru usia 17 tahun. Apa pengalamanmu? Monique baru selesai ujian kemarin, belum ada pengalaman apa-apa. Jangan dulu bicara. Mungkin ada yang meremehkan. Seperti Timotius, Anda mungkin merasa mudah dan diremehkan. Namun pesan Rasul Paulus adalah sebuah dorongan yang keras bahwa kualitas hidup itu lebih penting daripada kuantitas usia Anda. Kualitas hidup jauh lebih penting daripada kuantitas usia Anda. Itu yang mau disampaikan. Hidupmu berkualitas atau enggak. Jadi jangan pandang dari segi usianya, dari segi kuantitas usianya, bukan dari segi kuantitas usianya diukur, tetapi dari kualitas kehidupannya. Betul Cecil usia 17 tahun, tetapi kadar imannya, kadar kualitas hidupnya belum tentu dengan orang-orang yang sudah berumur puluhan tahun. Begitu juga
usia 23 tahun, jangan diremehkan. Di sini, pesan Rasul Paulus sebagai sebuah dorongan yang keras bahwa kualitas hidup Anda jauh lebih penting daripada kuantitas usia Anda. Itu yang menjadi dorongan Rasul Paulus. Di pantai ini, setiap langkah meninggalkan jejak kaki. Coba, orang kalau melangkah ada jejak kaki atau enggak? Setiap langkah meninggalkan jejak kaki. Begitu juga di dalam kehidupan yang berhari ulang tahun. Seperti Paulus meminta kepada Timotius untuk menjadi teladan, demikian juga kepada yang berhari ulang tahun. Tinggalkan keteladanan itu, jejak kaki keteladanan dalam kehidupanmu. 17 tahun adalah peralihan dari 16 ke 17. Tinggalkan jejak kaki keteladananmu. 23 tahun dari 22 menuju ke 23. Tinggalkan jejak kaki keteladanan hidup. Seperti di pantai ini, setiap langkah meninggalkan jejak kaki, maka Rasul Paulus yang meminta Timotius untuk meninggalkan keteladanan sebagai jejak kehidupan, begitu juga pesan firman Tuhan ini kepada kedua yang berhari ulang tahun, tinggalkan jejak keteladanan dalam kehidupanmu. Teladan dalam bahasa asli bahasa Yunani, tupos, artinya pola atau model atau cetakan. Itu teladan. Untuk Cecil, mulai hari ini, pastikan setiap jejak yang ditinggalkan adalah jejak yang layak diikuti oleh orang lain. Untuk Monik, pastikan jejak di usia 23 ini adalah jejak yang layak diikuti oleh orang lain. Nah, berikut ini teman-teman, ada 5 ombak karakter yang harus Cecil dan juga Monik hadapi dan kuasai di usia 17 tahun dan di usia 23 tahun. Yang pertama, tadi yang dibaca, dalam perkataan. Coba cek lagi. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam pertama itu dalam perkataan. Dalam perkataanmu. Seperti laut memiliki suara yang keras dan jelas, tetapi juga menenangkan, perkataan juga harus demikian. Kuat dalam kebenaran dan menenangkan di dalam kasih. Kuat di dalam kebenaran dan menenangkan di dalam kasih. Jadilah teladan dalam perkataan. Hindari perkataan seperti busa ombak. Terlihat banyak, tapi cepat hilang dan tak berarti. Perkataan seperti busa ombak itu seperti apa? Gosip. Apalagi? Hoax. Apalagi? Ujaran kebencian. Macam-macam. Itu perkataan seperti busa ombak. Gunakan perkataan yang memberkati dan gunakan perkataan yang menginspirasi banyak orang. Kedua, sesudah perkataan apa? Kedua, tingkah laku. Tingkah laku, cara hidup sehari-hari, yaitu sikap atau perbuatan yang selaras dengan iman. Perhatikan orang ada di tepi pantai, biasanya di pantai itu ada arus. Ada arus. Arus itu, nah apalagi di PH kan? Apalagi di PH. PH ini terkenal dengan arus PH. Tiap kapal yang melewati arus PH itu selalu memperhitungkan dia punya arus. Arah arus mungkin tak terlihat oleh mata, tetapi dampaknya terasa di seluruh samudra. Begitu juga tingkah laku kita. Begitu juga sikap kita. Tingkah laku dan sikap kita harus selaras dengan iman, meskipun tidak terlihat oleh orang lain. Jadi setiap sikap, tingkah laku, perbuatan kita yang selaras dengan iman,
harus tetap nyata di setiap kehidupan meskipun tidak perlu dilihat oleh orang. Ada orang mau bikin sesuatu yang baik kecuali dilihat oleh orang. Jadilah seperti arus. Tingkah laku kita jadi seperti arus. Diam-diam. Meskipun tidak terlihat. Diam-diam. Dia bawah. Menggeserkan sesuatu. Secara diam-diam. Ketiga. Sesudah tingkah laku, yang ketiga. Dalam kasih. Kasih yang sejati adalah kasih yang harus sedalam samudra. Kasih yang sedalam samudra. Samudra itu luas, dalam, dan saking dalamnya orang selalu pakai kata-kata puisi tentang dalamnya samudra. Kasih yang sejati harus sedalam samudra. Tanpa pamrih, aktif dalam kepedulian dan aktif di dalam pengorbanan. Bukan sekedar kata-kata. Kasih bukan sekedar kata-kata. Kasih juga bukan sekedar sesuatu yang bisa dinyanyikan, tetapi sesuatu yang nyata di dalam kehidupan. Yang keempat, sesudah kasih adalah dalam kesetiaan. Kesetiaan itu apa? Konsisten. Konsisten itu seperti apa? Saya ambil contoh, seperti batu karang yang tetap ada di situ, meskipun dihantam oleh gelombang yang besar, batu karang itu kuat, tetap ada di situ. Seperti batu karang yang setia menahan hantaman ombak, Cecil dan juga Monique dipanggil untuk konsisten di dalam iman. Betul, di dalam kehidupan orang beriman itu ada hantaman-hantaman ombak, pergumulan-pergumulan ombak, apalagi 17 tahun. Kan? 17 tahun, nah Cecil so angka kening. 17 tahun. 17 tahun itu masa di mana dia akan kaget sebenarnya. Akan kaget. Ternyata masa dewasa itu tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Masa dewasa itu adalah masa yang harus memikul tanggung jawab yang besar. Kita harus meninggalkan inak bobok sebelumnya. Dan kita harus mulai berdiri tegar menghadapi berbagai sesuatu. Dan merasakan bahwa inilah ternyata dewasa. Dewasa itu bukan soal air mata, tetapi soal ketegaran. Soal ketegaran. Dan dia mau mengajak kita untuk kuat, tegar, kokoh, tangguh di dalam setiap kenyataan hidup. Seperti batu karang yang setia menahan hantaman ombak, Cecil Monique dipanggil tetap konsisten di dalam iman. Meyakini janji Tuhan meskipun di tengah goncangan-goncangan kehidupan. Yang kelima, di dalam kesucian. Dalam kesucian. Seperti di pantai ini, kita menghargai air laut yang sangat jernih dan kita menghargai pasir yang sangat bersih. Demikian juga ada pesan firman Tuhan buat yang berhari ulang tahun dalam konteks pantai ini, yaitu menjaga kemurnian moral, menjaga kemurnian pikiran, menjaga kemurnian hati, menjaga kemurnian tubuh dari dosa dalam kesucian. Itu adalah pesan Rasul Paulus kepada Timotius, dan pesan itu dialamatkan kepada kita semua, lebih khususnya yang berhari ulang tahun. Nah, teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, terutama yang berhari ulang tahun, Cecil dan Monique. Hari ini kita merayakan 1 tahun lagi dari anugerah Tuhan di tepi pantai. Sambil kita memandang ke laut lepas, ingatlah pesan daripada 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Bahwa di awal kedewasaan ini, pastikan setiap langkah hidup yang kamu tempuh, setiap kata yang keluar dari mulutmu, setiap tindakan yang kamu lakukan, setiap kasih yang kamu berikan, setiap kesetiaan yang kamu pegang, dan setiap kemurnian yang dijaga adalah sebuah jejak kaki iman yang dijaga dalam keberimanan kepada
Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah jejak iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat melangkah menjadi individu yang dewasa bagi Cecil, bagi Monique, dan jadilah teladan, jadilah terang, dan selamat ulang tahun ke-17 tahun, selamat ulang tahun ke-23 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.